Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Anabil dari kelas TRPL 2C Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah record video tentang aktivitas saya dalam pengerjaan ATS praktikum dari mata kuliah pemrograman basis data secara real time. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, baiklah, nomor satu. Sebelum kita masuk ke inti soalnya, di sini kita diberikan sebuah dokumen dan di dokumen ini terdapat dua buah faktur pembelian barang dari PT Revanda Jaya. Nah, di faktur yang pertama ini bernomorkan 998 pada tanggal 7 Februari 2001 dan jatuh temponya pada tanggal 9 Maret 2001. Suppliernya adalah Gabel Nostra dengan kode G01. Di dalam faktor ini ada dua buah barang. Yang pertama AC split setengah PK dengan kode A01, kuantitinya 10 dengan harga satuannya 1.350.000. Jadi totalnya adalah 13.500. Yang kedua ada AC split 1 PK dengan kode A02. Kuantitinya 10, harganya 2 juta, totalnya adalah 2 juta. Sehingga total fakturnya adalah 33.500.000 rupiah. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua. Di faktor yang kedua ini bernomorkan 779 pada tanggal 2 Februari 2001. Jatuh temponya sama di 9 Maret 2001. Suppliernya berbeda. Di supplier kali ini bernamakan Hitachi dengan kode S02. Isinya hanya satu barang, rice cooker Jack 3 dengan kode R01. Kuantitinya 10 dengan harga 150.000 dan totalnya 1.500.000. Baiklah, kita kembali ke soal. Nah, di soal nomor 1 poin A, kita diminta untuk membuat sebuah tabel bentuk tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Nah, sudah saya buat unnormalized formnya atau UNF-nya dan kurang lebih begini. Jadi ini tabel UNF-nya atau unnormalized formnya. Semua data dari dua faktor tadi saya masukkan semua ke dalam satu tabel besar di sini. Jadi itu kurang lebih ada 13 kolom dan 3 baris data. Kenapa ini tidak normal? Satu, bisa dilihat dari baris pertama dan baris kedua. Ada data no faktor, tanggal, supplier, dan total faktornya. Sama persis karena berasal dari faktor yang sama. Ini disebut repeating group. Nah, kedua, dari kolom nama perusahaan dan alamat, isinya selalu sama di semua baris. Ini disebut dengan redundasi. Karena kedua masalah ini, tabel ini perlu dinormalisasikan. Oke, masuk ke 1NF atau normalisasi pertama. Sebelum kita bahas tabelnya, di sini kita harus tahu dulu syarat 1NF atau normalisasi pertama itu sendiri. Jadi, setiap sel harus berisi nilai yang atomik. Jadi satu nilai per sel. Tidak boleh ada repeating group. Nah, datanya masih sama, tapi sekarang kita tentukan siapa primary key-nya. Jadi primary key yang saya gunakan adalah gabungan dari no factor dan kode barang. Gabungan dari no factor dan kode barang. Nah, setelah saya coba tes beberapa kali, memang kombinasi dari kedua kolom ini adalah yang paling tepat untuk dijadikan primary key. Dan di sini saya juga sudah memberikan tanda dengan background kuning di belakang selnya sebagai pertanda kalau misalkan mereka adalah primary key-nya. Oke, lanjut ke normalisasi kedua atau 2NF-nya. Di sini kita hilangkan partial dependency-nya. Maksudnya tuh jadi kita pisahkan mana kolom-kolom yang tidak membutuhkan ketergantungan terhadap dua primary key sekaligus. Nah, setelah kita pisah-pisahkan, terbentuklah tiga tabel. Nah, di tabel yang pertama di sini adalah isinya si primary key itu sendiri, si primary key no factor, dan kolom-kolom yang membutuhkan no factor sebagai primary key. Nah, di tabel yang kedua adalah di tabel yang kedua isinya si primary key dari kode barang dan kolom-kolom yang membutuhkan kode barang sebagai primary key. Nah, di tabel yang ketiga ini isinya dua primary key tersebut. Dua primary key
yaitu si no factor dan kode barang, dan 2 kolom yang emang membutuhkan no factor dan kode barang sebagai primary key mereka. Baiklah, kita lanjut ke normalisasi ketiga atau 3NF. Nah, di sini kita akan menghilangkan transitive dependency. Apa itu transitive dependency? Jadi itu kurang lebih seperti kolom yang dia bergantung pada kolom lain, bukan primary di tabel tersebut. Nah, kita dapat kolomnya adalah nama supplier. Jadi nama supplier ini bergantung ke kode supplier, tapi si kode supplier ini juga masih bergantung ke nomor faktor. Nah, karena itu kita pisahkan nama supplier dan kode suppliernya. Jadi kita buat tabel baru yang isinya adalah kolom nama supplier dan kode supplier sebagai primary key. Nah, karena si kode suppliernya masih bergantung dengan nomor faktor di tabel faktor, jadi kita pinjamkan dia ke tabel faktor. Nah, jadi statusnya berubah menjadi foreign key. Jadi si kode supplier ini masih bisa bergantung ke nomor faktor, tapi statusnya berubah menjadi foreign key karena dia juga sebagai primary di tabel supplier. Nah, foreign key sendiri sudah saya kasih background sebagai warna oranye sebagai tanda kalau misalkan kolom tersebut adalah kolom foreign key. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan relasi antar tabel dari keseluruhan tabel yang telah kita normalisasikan tadi. Jadi kita mulai dari tabel supplier. Tabel supplier memiliki relasi ke tabel faktor. Relasinya adalah one to many. Jadi satu supplier bisa memiliki banyak faktor dan banyak faktor bisa hanya dimiliki oleh satu supplier. Nah, lanjut ke tabel faktor. Nah, tabel faktor ini dia berelasi ke tabel supplier dan tabel detail faktor. Di relasi antara faktor dan detail faktor adalah one to many. Jadi satu faktor bisa memiliki banyak detail faktor dan banyak detail faktor bisa hanya dimiliki oleh satu faktor. Nah, lanjut ke tabel detail faktor. Nah, di tabel detail faktor ini dia memiliki relasi ke tabel faktor dan tabel barang. Nah, di relasi antara detail faktor dan tabel barang, mereka memiliki relasi many to one. Jadi banyak detail faktor bisa hanya dimiliki oleh satu barang dan satu barang bisa memiliki banyak detail faktor. Oke, baiklah, sekarang saya akan mengimplementasikan hasil normalisasi tadi ke dalam SQL. Pertama kita akan membuat database dulu, create database DB atas normalisasi, go. Nah, berhasil. Kemudian kita use. Nah, baiklah, setelah kita membuat database tadi, kita akan membuat tabelnya. Jadi saya langsung copy saja codingannya. Di sini ada codingan langsung untuk membuat 4 tabel. Kita mulai dari yang paling atas. Sini kita pertama akan meng-create tabel supplier. Tabel supplier. Terus tuh kolomnya ada dua, ada kode supplier, tipe data ya varchar, terus tuh dia not null, nggak boleh kosong. Terus tuh kolom keduanya ada kolom supplier, tipe data ya varchar juga, sama not null. Kemudian kita memberikan primary key ke kode supplier. Lalu di tabel kedua yaitu tabel barang, di sini ada 3 kolom. Kolom pertama kode barang, tipe data varchar, kemudian not null, tabel kosong, kemudian kolom kedua ada nama barang, tipe datanya varchar, kemudian not null. Terus tabel ketiga ada tabel harga, tipe datanya big integer, agar bisa mengisi lebih banyak nilai. Kemudian kita berikan not null juga. Lalu terakhir kita memberikan primary ke kode barang. Lalu di tabel yang ketiga, sini kita memiliki total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Di kolom pertama, kolom no factor, tipe datanya integer, not null. Kedua tanggal, tipe datanya date untuk mengisi tanggal. Kemudian not null. Kemudian ada jatuh tempo, tipe datanya date, data tipe datanya date tanggal, not null. Kemudian ada nama perusahaan, tipe datanya varchar, not null. Ada alamat, tipe datanya varchar, not null juga. Kemudian ada kode supplier, tipe datanya varchar, not null. Kemudian ada total faktor, tipe datanya big integer supaya bisa mengisi nilai lebih banyak, dan not null, tidak boleh kosong. Lalu di sini kita memberikan primary key ke nama faktor yang ini paling atas. Kemudian kita memberikan foreign key ke kode supplier. Kode supplier yang ini, kode supplier reference dari si kode supplier primary dari tabel supplier yang ini. Nah, kode supplier primary-nya. Nah, reference-nya dari situ. Kemudian terakhir ada tabel detail faktor. Nah, detail faktor ini ada 4
kolom. Ya, ada 4 kolom, yaitu kolom nomor faktor, tipe datanya integer, not null, kemudian ada kode barang, tipe datanya varchar, not null, kemudian ada quantity, tipe datanya integer, untuk mengisi nilai, dia not null, kemudian ada jumlah, tipe datanya big int, untuk mengisi nilai lebih banyak, dan dia not null. Kemudian kita akan memberikan primary ke nomor faktor, no faktor, dan kode barang. Dan foreign key ke nomor faktor, reference ke faktor, reference dari tabel faktor, dan primernya no faktor yang ini. Nah, no faktor. Primernya no faktor. Nah, kemudian foreign key-nya yang satu lagi kode barang dari yang kode barang yang ini. Nah, primary kode barang dari tabel barang. Nah, kemudian kita klik go dan berhasil. Baiklah, tadi kan kita sudah membuat tabelnya. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel tersebut dengan nilai. Di sini saya memiliki codingan untuk memasukkan nilai ke empat tabel tersebut. Kita mulai dari tabel supplier. Di sini kita akan menginsert tabel supplier dengan value kode G01, kemudian namanya Global Nustra, kemudian yang di bawahnya kodenya S02 dengan nama Hitachi. Kemudian kita akan masuk ke tabel barang. Di sini kita akan menginsert tabel barang, insert into tabel barang dengan value kode A01, namanya AC split setengah PK dengan harga total 1.350.000. Kemudian di sini tabel insert ke tabel faktor dengan value-nya nomornya 998, tanggal di tanggal 2001 bulan 2 tanggal 7, kemudian jatuh temponya 2001-0309 dari PT Revana Jaya, alamatnya Jalan Bekasi Timur nomor 2 Bekasi Timur, Jalan Bekasi Timur nomor 2, lokasinya Bekasi Timur. Kemudian kode G01 dan totalnya 33.500. Begitu juga dengan bawahnya. Kemudian lalu bawahnya ada insert data faktor dengan value dengan value nomornya 998, kode A01, kuantitinya 10, totalnya 1.350, dan bawahnya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, berhasil. Kemudian kita akan melihat isi dari tabel tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat isi dari tabel-tabel yang sudah kita isi dengan nilai sebelumnya. Di sini kita menggunakan codingan select untuk setiap tabelnya. Jadi select bintang ini all, form, tabel supply, tabel barang, tabel faktor, tabel data faktor. Kemudian kita jalankan. Nah, ini isi untuk tabel supplier. Ini isi untuk tabel barang. Ini isi untuk tabel faktor. Kemudian ini isi untuk tabel data faktor. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, langsung saja kita akan lanjut ke nomor kedua dari soal yang diminta. Kita pertama kali disuruh untuk membuat database terlebih dahulu. Jadi kita create database dengan nama DB ATS Praktikum nomor 2. Create dan berhasil. Dan kita use DB ATS Praktikum. Oh, DB ATS Praktikum nomor 2. Nah, lalu kita akan membuat tabelnya, create tabel pegawai dengan 4 kolom. Kolom ID tipe datanya integer, not null, kemudian kolom nama tipe datanya varchar, not null, kemudian kolom alamat tipe datanya varchar, not null, kemudian kolom gaji tipe datanya integer, not null, kemudian primary key ke kolom ID. Oke, done. Baiklah, lalu kemudian selanjutnya kita akan mengisi tabel yang sudah kita buat. Nah, kita kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 record. Semuanya akan diisi ke tabel pegawai. Kita go. Lalu kita coba lihat isinya.
select go. Nah, kurang lebih ini isi dari tabel pegawainya. Nah, baiklah, sekarang kita akan menghapus satu record tabel. Di sini kita diminta untuk menghapus tadi soal selanjutnya. Jadi kita delete form pegawai where. Jadi kita delete dari tabel pegawai di mana yang isi dari kolom ID itu value-nya 100. Nah, nanti di value yang 100 itu akan dihapus satu record. Kita go. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah 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 masih ada. Nah, terlihat. Nah, tidak ada kan value ID yang bernilai 100. Jadi untuk satu barisnya dengan kolom yang sederet dengan ID bernilai 100-nya sudah dihapus semua. Baiklah, selanjutnya kita akan mengupdate. Kalau tadi kita sudah menghapus, sekarang kita akan mengubah eh, isi dari tabel pegawai. Nah, di sini kita bahas dari baris pertama. Di sini kita akan update tabel pegawai. Di kolom nama berubah menjadi nama Naila, kemudian tabel alamat berubah jadi Surabaya, gaji berubah jadi 10.000. Nah, di baris yang sama dengan kolomnya bernilai 110 yang kolom ID. Kemudian yang bawahnya ini kita update pegawai. Di kolom nama menjadi Raffi, alamat menjadi Semarang, gaji menjadi 14.000 di kolom ID yang bernilai 102. Dan kita go dan berhasil. Dan kita akan melihat hasil update-nya. Nah, tadi 101 Naila Surabaya gaji 10.000. Kemudian di sini Raffi Semarang gajinya 14.000. Baiklah, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan semua data dalam pegawai. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memasukkan menampilkan kolom dari nama dan gaji dari tabel pegawai ini. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menampilkan data dari kolom nama dan alamat dari tabel pegawai yang namanya berawalan dari huruf F. Baiklah, selanjutnya kita akan menampilkan kolom nama dan alamat dari tabel pegawai yang namanya berakhiran dengan huruf N. Nah, ini datanya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan data data dari kolom nama, gaji di tabel pegawai yang gajinya lebih besar daripada 15.000. Nah, ini. Dan selanjutnya kita akan menampilkan dari kolom nama dan gaji di tabel pegawai yang dimana gajinya di antara 15.000 dan 20.000. Di antara 15.000 sampai 20.000. Nah, lalu terakhir kita akan menampilkan gaji tertinggi, gaji terendah, dan gaji rata-rata dari setiap orang di tabel pegawai. Nah, gaji tertingginya 21.000, gaji terendahnya 10.000, dan gaji rata-ratanya 15.625. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 3, soal terakhir. Di sini kita diminta untuk membuat trigger, tapi pertama kali kita akan membuat database terlebih dahulu. Saya akan create database dengan nama db ats praktikum pbd nomor 3. Oke, berhasil. Oke, baiklah, selanjutnya kita use dulu database-nya. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan kita buat create tabel, nama tabelnya barang, terus tuh ada 2, 3, 4, 5 kolom.
Ya, kolom pertama kolom KD barang, tipe datanya varchar, not null, nggak boleh kosong. Kemudian ada kolom nama, tipe datanya varchar juga. Kemudian ada kolom harga beli, tipe datanya integer buat masukin nilai. Kemudian kolom harga jual, tipe datanya integer. Kemudian kolom jumlah, tipe data integer. Kemudian kita akan memberikan primary key pada KD barang, kode barang. Dan go. Nah, sukses. Oke, baiklah, kemudian selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi. Satu tabel lagi bernama detail pembelian. Di tabel ini kita memiliki 5 kolom. Kolomnya KD barang, tipe datanya varchar, not null, kemudian kolom harga beli, tipe data integer, kolom harga jual, tipe data integer, kolom jumlah, tipe data integer, dan kolom operator, tipe datanya varchar. Ya, lalu sekarang kita akan mengisi salah satu tabel, mengisi tabel barang yang sudah kita tadi buat. Ini kita insert, masukkan ke tabel barang dengan value pen 001, pensil alias 1000, 1200, 50, dan bawahnya juga berhasil. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat triggernya. Dari sini kita mulai dengan delimiter, lalu kita create trigger dengan nama update stok barang, lalu after insert on data pembelian ini adalah si trigger akan aktif ketika ada insert di tabel data pembelian. Dan selanjutnya di sini ada for each row. Jadi codingan ini memberlakukan trigger untuk setiap baris yang diinsert. Jadi ketika setiap ada baris yang diinsert, triggernya akan aktif. Lalu kita ini isi dari triggernya. Ini kita mulai lalu ini kita tutup. Di sini isi adalah update dari tabel barang. Kita set jumlah ini stok lamanya. Jadi nanti si stok lamanya akan ditambah dengan stok baru. Nah, kemudian ini tempatnya di tabel dalam di kolom dalam tabel barang. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lalu kita go dan selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetes trigger ya. Sebelum kita mengetes triggernya, kita akan mengecek dulu berapa banyak stok yang ada. Nah, eh, stoknya sini kosong, 0. Baiklah, karena isi stoknya kosong, di sini kita akan menambahkan stoknya. Nah, di sini kita akan insert ke tabel data pembelian dengan value kodenya LST001. Kemudian harga belinya 2000, harga jualnya 2200, kemudian stoknya 5 ditambahkan, dan operatornya operator 1. Oke, kita go. Nah, berhasil. Baiklah, selanjutnya kita akan mengecek apakah triggernya berfungsi dengan cara kita melihat dari tabel barangnya. Apakah stoknya bertambah atau tidak? Karena tadi kan ketika kita mengupdate detail pembelian, harusnya itu ketika stoknya bertambah, ketika stoknya bertambah, seharusnya di dalam tabel barang sini stoknya juga bertambah dan bertambah. Jadi 5 dari 0 jadi 5. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkannya ulang. Jadi kita akan ngetes ulang. Kita akan menambahkan lagi tabel detail pembeliannya di di kolom ini, di kolom dengan isi LST01, kemudian harga belinya 2000 dan harga jualnya 2200, lalu stoknya kita tambahkan 10 dengan operatornya operator 2. Dan go. Berhasil. Oke, baiklah, karena dia berhasil, sekarang kita akan mengecek apakah stoknya akan bertambah atau tidak. Nah, tadi kan dia di sini kita select all from barang, where KD barang, ini primernya, kemudian di kolom yang LST001 yang sudah kita tambahkan tadi. Seharusnya dia akan bertambah dari 5 ditambah 10, seharusnya jadi 15. Apakah dia akan jadi 15? Dan ya, dia jadi 15 total.
Nah, berarti sudah bisa dengan dia, trigger sudah berfungsi dengan sangat baik. Baiklah, mungkin segitu saja dari saya untuk, video record untuk pengerjaan ATS praktikum secara real time. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian seperti penjelasan saya yang suaranya agak kurang kedengaran jelas atau misalkan penyampaian saya yang terlalu berlebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.